Tidak apa-apa. Sebenarnya tak tawarin aja mau. Kasih satu lagi. Iman, Islam, dan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Pada yang terhormat Lurah Candi, atau dalam kesempatan ini diwakilkan oleh Ibu Sekretaris Lurah, Ibu Yanti. Pada yang terhormat Ketua LPFK, Bapak Dwi Panji Setiawan. Yang terhormat Ibu Ketua TP PKK Kelurahan Candi, Ibu Hartini. Yang terhormat tim pemateri dari PT Gandum Mas Kencana dan PT Signorail Indonesia, Bu Ana, Chef Santi, dan Ibu Mirna. Selamat datang di Kelurahan Candi. Serta kepada pengurus dan anggota Fokus Kelurahan Candi dan Kecamatan Candi Sari, serta seluruh peserta baking class yang pada kesempatan ini tidak hanya UMKM Candi saja, Bu. Jadi ada UMKM dari Kelurahan Tegalasari, Jomblang, dan ada dari Karanganyar Gunung. Serta ada juga yang dari luar Kecamatan Jatisari, ada yang dari Keburungan, Banyuwangi, ada yang dari Puncak Gading. Sambutan Lurah Candi yang akan disampaikan oleh Ibu Sekretaris Lurah, Ibu Yanti, sekaligus membuka acara baking class pada pagi ini secara resmi. Pada Ibu Yanti kami persilakan. Yang kami hormati dari LPFK Kelurahan Candi, Mas Panji. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim PKK Kelurahan Candi, Bu Hartini. Dari PT Gandum Mas Kencana, Ibu Ana dan Chef Santi. Dari PT Signorail Indonesia, Ibu Mirwa. Kemudian yang kami hormati pula UMKM Kelurahan Candi. Ada juga yang dari luar Kelurahan Candi sampai tadi Keburungan dan ya di Banyuwangi. Banyak sekali ya, insya Allah kita dapat bertemu dalam acara baking class UMKM Candi bersama Molata di Balai Kelurahan Candi dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya lancar, dimudahkan semuanya, sukses dan berkah mendapatkan rahmat juga dari Allah SWT. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu Sekretaris Lurah, Bu Hartini, beserta jajaran seluruhnya sudah bisa memberikan izin, sudah memberikan fasilitas gitu ya, untuk kita bisa bekerja sama, sudah forum ini fasilitasi semuanya dengan baik. Begitu saja Ibu, Bapak tepat waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. UMKM Candi Sari. Terima kasih. Ibu Agustin akan disampaikan oleh Ibu Yanti. Lalu dari perwakilan PKK bisa mohon untuk ketua RTK mungkin. Jadi yang pasti bukan ibunya sendiri ya, kalau ibunya sendiri kan tidak tiap hari. Untuk Ibu Dian Luki, Nafis Kabian.
Bednya satu-satu juga. Kemudian peserta Najwa Satya Putri akan diserahkan oleh Ibu Ana, perwakilan dari Kolaka. Ya, beri aplaus untuk Kolaka dan UMKM Candi. Foto sudah. Ikut-ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Semangat nggak Bu? Kok suaranya belum sarapan? Oh belum. Ya. Ini udah siang masa belum sarapan Bu? Dari PT Mas Kencana untuk area Jawa Tengahnya Utara, Kalimantannya Barat. Nah, untuk di pagi ini terima kasih banget ya Ibu ya, terima kasih sekali udah meluangkan waktunya hadir di acara bagging demo Simple and Fun bersama PT Mas Kencana. Nanti kita akan sharing menu, kita ada 3 resep yang akan saya praktekkan di sini. Tentunya nanti juga saya minta dibantu oleh ibu-ibu. Mungkin 1-2 orang yang bisa bantu maju ke. Ya. Ini nanti kita menggunakan loyangnya loyang 20. Yang 20 yang bilang Mbak. Iya dong. Nah di dalam boleh saya baca ya. Jadi ada bahan brownies, ada bahan cheesecake-nya. Bahan brownies-nya nanti kita bikin secara dari resep. Jadi memang bukan yang premix, tapi dari produk Fun kita juga punya premix brownies. Kalau misalkan ibu-ibu udah merasa, aduh ini udah saya kewalahan untuk produksinya, bisa dengan produk premix brownies dari produk Fun ya ibu. Oke, yang pertama ada 150 gram kelapa dan kompon. Kemudian nanti akan kita lelehkan dulu ya. Saya boleh dibantu nggak Bu? Cuma 1 ibu aja. Monggo, siapa? Siapa? Ya boleh, monggo silakan. Ayo ini banyak loh, Sama. tukang oven ini di sini banyak. Boleh dari PKK, boleh dari UMKM, boleh dari kelurahan lain, Mas saya boleh. aja deh kalau nggak ada yang mau maju. Ada yang maju nggak? Ada door prize-nya? Kayaknya ada soalnya ada door prize-nya nggak? Ayo Bu, ayo. Ayo, berani. Ini Bu, saya boleh dibantu ya untuk melelehkan coklat. Nah, ini ada kelapa dan kompon dengan butter. Itu yang akan kita lelehkan terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah leleh kita akan tambahkan dengan minyak sayur. Nah, minyak sayurnya yang baru ya Bu, jangan yang habis goreng ikan asin. Ya, jadi rasanya nanti lebih asin lagi. Kemudian bahan lainnya ada telur, 2 butir telur dan pan icing sugar. Pan icing sugar ada yang sudah tahu itu? Belum. Ya, nama lainnya juga belum. Tapi kalau dibandingkan dengan gula oat yang ada di pasaran berbeda ya Bu. Kalau pan icing sugar ini dia sangat lembut sekali, kemas. Pakai balon bis aja ya. Sudah biasa kalau bikin brownies Bu? Sudah. Belum? Mau bikin brownies? Tadi kapan maju? Ayo. Nah, jadi kita bikin brownies yang teksturnya fudgy. Kalau misalkan
asalkan tidak ditutup dengan sisik, dia nanti ada lapisan shiny crust-nya itu. Tapi tidak semua, kadang tuh ada yang rada-rada kok nggak keluar ya shiny crust-nya atau mengkilapnya, itu bagaimana caranya gitu kan. Satu, jadi kalau ibu menggunakan gula pasir, dia harus dikocoknya paling tidak 80% harus larut supaya dia menghasilkan kayak efek kaca kan ya. Kalau kita bilang, ibu mungkin pernah lihat cake yang pakai mirror glaze, pernah tahu? Yang mengkilat banget, yang dulu gitu ya, karena dia kandungan gulanya 170 sampai 180 gitu. Kita lakukan supaya dia itu keluar permukaannya kayak mengulit gitu. Jadi nanti itu udah kelihatan dari sebelum kita masukkan ke oven saja, dia sudah kelihatan kalau itu ada mengkilat permukaan si brownies. Seperti itu 10 ya. Kalau sudah boleh dikocok. Nah dikocoknya ini nggak perlu sampai yang ngembang ya Bu. Ya pokoknya udah tercampur gulanya sama telurnya. Kemudian kan posisi si telurnya tadi kan coklatnya kan panas ya. Nah kenapa minyaknya itu juga waktu masuk ke dalam adonan telurnya, telur itu nggak menggumpal karena coklatnya terlalu panas. Nggak matang duluan ibu. Oke, boleh kita masukkan coklatnya, boleh dibantu nggak ya? Sambil diaduk ya Bu, pelan-pelan aja. Jangan malu Bu. Betul. Iya betul. Bentar. Koyaknya kepalanya itu yang menyambung sampai ke samping. Tadi saya bilang ini. Dia kecil tapi fungsinya luar biasa. Kalau nanti kan dia tahu sendiri. Kemudian dia bisa telur. Nah ini kan ada di kantong yang bahan-bahan semua, jadi ada gula ais sugarnya, kemudian ada panwipi, kemudian maizena, semua di sini ya. Mas kalau nggak mau turun gimana? Harus sambil diaduk nggak? Pakai sendok atau pakai spatula? Karena ini ya kuncisnya ya. Yang pakai air es itu apa itu? Airnya biasa. Kalau ini fresh cream biasa aja. Kalau untuk air es nanti yang untuk bikin whipping. Ini tips untuk penyimpanan si whipping cheese. Kalau saya cukup di chiller saja, jangan di freezer. Karena kalau di freezer nanti dia pecah, itu susah. Gitu. Kalau sudah terlanjur, susah. Boleh kita ambil ini. Nah otomatis tadi si brownie setelah kita diamkan dia juga ada brownie tadi sudah keluar ya, bisa kelihatan di sini. Mengkilat, awas. Ya itu nanti pisaunya diambil aja dulu. Pisaunya kan tidak. Nah itu kan dulu. Jadi adonannya akan seperti ini, dibuang aja langsung.
Kalau pengen tengahnya itu rada yang melted gitu Bu, yang agak berat kayak gitu. Nanti tinggal ibu di timernya aja ya, dikurangin. Kalau di sini saya bilangnya kan sekitar 35 ya untuk yang pertama, menit. Kemudian yang keduanya cuman pakai api atas. Kalau di sini itu bukan matikan api atas, tapi yang matikan api bawah. Salah satunya itu disarankan kurang lebih 10 menit, tapi kalau banyak 10 menit juga boleh, asal jalan-jalan sudah berdiri gitu, sudah berubah, biar aja. Gak apa-apa yang itu biar nyala aja. Saya pakai. Saya pakai handphone ya, karena di situ biasanya kalau timernya mati-mati, nanti kasihan listriknya. Jadi kalau saya biasanya itu timer kayak polling terus. Jadi sebelum habis saya call lagi, karena biar dia punya listriknya itu nggak jelek-jelek gitu, lumayan banget kalau dia. Berapa dayanya ini Mas? 600 itu satu api atau dua? Satu api, berarti kalau semuanya nyala kan 200 itu. Mau lanjut langsung ke set kedua sambil kita tunggu selesai. Ke set kedua ini kita bikin brownies ya Bu. Brownies lagi semuanya. Saya nggak tahu pilihan menu hari ini kenapa brownies semua ya. Ada palm brownies cookies, jadi memang di atasnya nanti dia pakai cookies semua. Yang pertama ada yang mau bantu lagi nggak? Ini bikin brownies juga, siapa tadi Ibu mau bikin brownies? Ayo. Dengan coklatnya, kemudian tapi ini tanpa minyak gitu ya, tanpa minyak sayur, karena semuanya dijadikan satu, dijadikan satu ke dalam butter. Kalau misalkan mau pakai minyak boleh nggak? Boleh. Ibu tinggal kita lihat di sini butternya berapa? 90. Kalau misalkan mau dibikin 40-50 boleh nggak? Boleh. Atau misalkan mau dibikin 20-70 gitu ya. 70 mah yang butter, 20 nya minyak. Ibu-ibu kalau melelehin coklat ada masalah nggak? Pakai coklatnya punya kolata bukan? Bukan. Suka gumpal Bu? Enggak ya, aman ya Bu. Kalau coklat lembek seperti ini, nah ini nanti ditaruhnya di atas browniesnya itu agak setelah browniesnya kita nanti itu kita nggak usah diratakan banget, tapi agak motif ya. Jadi sebelum bahan kering tadi, sebelum tepung, coklatnya kita masukkan ya. Loyangnya kita pakai 20x20, kemudian kita langsung keras. Yang buat sisinya ini ada betasnya ya, sampai ke atas.
Jadi biasanya itu suka disimpannya di model pakai scoop pakai es krim gitu kan dia bulat-bulat. Terus waktu udah beku mau di oven dipindahkan ke dalam loyang langsung di oven. Posisi dia beku itu nggak apa-apa. Langsung masuk oven. Kalau untuk soft cookies jangan suhunya dia harus tinggi tapi manisnya sebentar. Kalau mau ambil tekstur dalamnya itu basah cuy seperti itu. Tapi kalau mau kering ada plus minusnya yaitu kalau yang soft cookies yang dalam UMKM produknya juga udah kodam versi. Mau tanya apa? Apa ya? Terima kasih. Ini saya mewakili UMKM dari Sari. Kalau menanyakan dari itu penggunaan mobil kan harus bersuhu, yang sudah ditentukan. Sementara kalau kita pakai oven country, apakah perlu suhu khusus? Kan kalau oven country kan kalau tidak kita pasang suhu kan tidak ada ya. Makanya yang punya otak itu oven country apakah bisa dengan tidak menggunakan suhu, terus nanti teknisnya bagaimana? Terima kasih. Nah, langsung dijawab atau satu lagi mungkin kan? Satu lagi ada pertanyaan? Monggo. Ya nanti saya mau menanyakan untuk penyimpanan soft cookie tadi. Kalau saya misalnya menyimpan dalam masih adonan, kemudian saya taruh di tempat simbol atau apa gitu, sama makan kecilan, seperti misalnya kecilan. Kemudian nanti waktu saya mau oven, itu saya keluarin, terus saya oven, bisa. kita jawab dunia itu. Jadi pertanyaan ibu yang di belakang untuk masalah oven. Masalah oven kalau misalkan menggunakan oven country tadi juga sudah ditanyakan untuk yang ovenan cheesecake tadi ya ibu ya. Nah kita lihat pasti kita lihat juga itu ini kan pasti ada ketahuan berapa suhu yang kita perlukan. Kalau tadi yang cheesecake itu kan 210. Standarnya untuk pemohonan itu kan pasti di api sedang itu di sekitar 180 gitu ya. Untuk itu untuk yang cake atau yang semacam yang kue tapi di bawahnya itu kurang lebih 160. Tapi rata-rata kan hanya suhu itu saja yang sering kita pakai. Sedangkan kalau kita menggunakan suhu yang di atas 200, otomatis harus menggunakan api yang besar. Apapun kalau saya juga akan bisa ngecek itu suhunya berapa karena memang tidak ada suhunya atau indikatornya. Nah, jadi kalau saya kita pakai ini harusnya suhunya besar, ya udah apinya kita gede, kita ponin gede. Tapi tidak sama dengan menitnya. Sekali lagi, tidak sama dengan menitnya. Kalau yang tertera yang di resep 210 pakainya 35 menit itu pun Bu sama-sama open deh beda Bu ya. Jadi tetap ibu harus cek kalau misalkan apalagi untuk tantri yang mungkin api gasnya aja merek ini dengan merek ini sudah berbeda ya kan, jadi kita harus dicek ya Ibu, jangan terpatok dengan katanya 35 menit kok, jangan gitu, nggak bisa. Ya kalau saya tahu ovennya ibu, saya bisa kira-kira sendiri. Ya, tapi kan kalau ibu terima resep dari saya otomatis merambah dengan alat yang ada, betul ya Bu? Jadi memang harus di trial ibu yang kenal dengan ovennya, alatnya, ibu yang tahu kalau ini kurang lebih segini, berarti saya harus pakainya begini. Itu ibu sendiri. Tapi kalau saya itu
Kalau di tempat lain pakainya oven deck, kalau dengan Sigmora yang pakainya oven seperti ini, ya kan, oven listrik gitu. Jadi oven listrik sebenarnya dia lebih stabil. Tapi kan kita kembali lagi, ya salah satunya pasti kalau oven listrik tadi penggunaan listriknya juga lumayan, ya kan. Nah, itu semua ya ibu-ibu yang tahu. Jadi kalau saya tidak bisa, udah tuh pakai oven deck yang bagus, udah tuh pakai ovennya Sigmora aja nih, nggak bisa gitu juga, nggak bisa gitu karena apa yang ada di kondisinya ibu di tempat produksi yang membuat dikali sendiri dengan resep yang sudah saya berikan. Contohnya yang bersisnya 210, tapi yang bersisnya kan kita cuma butuhnya 170. Nah kalau saya pakai oven Sigmora atau listrik atau yang deck ada itu udah stabil gitu kan. Tapi kalau dikembalikan lagi ke ruang produksi, di rumah saya juga saya nggak punya oven deck, saya pakainya oven gas. Iya, ya saya pakainya saya polling karena gas itu kan juga untuk pengapian aja, dari pengapian dari api maksudnya, gitu. Bukan dari suhu yang sudah ini ya, apa namanya sudah setting gitu ya. Listrik oven deck suhunya disettingnya dengan menggunakan listrik, biarpun dia pengapiannya tetap pakai gas. Ada yang stabilnya. Nah kalau saya kan nggak ada juga, saya juga sama. Saya beriin untuk mencapai suhu 200. Tapi kalau sedang, karena saya sudah terbiasa bikin brownies, bikin kue kering, bikin silikon juga pakai oven itu, saya tahu oh apinya berarti takarannya segini untuk sampai suhu segini. Gitu. Oke? Ada lagi? Sudah cukup? Ada lagi? Sudah ya. Untuk menjawab pertanyaan kedua itu ya, masalah penyimpanan soft cookies. Ibu penyimpanan soft cookiesnya itu untuk berapa lama? Misalnya 3 hari. Oke, saran saya tetap di freezer. Ya, karena dengan di freezer sama chiller itu chiller itu nggak bisa nyetop istilahnya kalau apa ya tidak bisa mematikan Bakteri. Jadi kalau misalkan nggak bisa bentuk maksudnya gitu. Jadi kalau misalkan ibu pakai di chiller, ya dia nanti teksturnya juga tetap akan dingin aja, tapi nggak bisa ngeset, gitu. Jadi tapi kalau ibu di freezer, kecuali langsung ya ibu, kecuali ibu bikin, saya simpan dulu untuk pendingin, nanti mau saya pakai langsung saya olah nanti nggak apa-apa. Berapa menit? Kurang, berarti tadi suhunya maaf ya, Udah punya nanti ya. Saya minta di call yang tadi ya, mana ya? Nah kayak gini tuh. Tadi saya bilang harus dipolin aja timernya. Kenapa? Kalau dia cuping itu udah mati. Gayanya dia normal. Terus nanti kita nyalain lagi, dia naik lagi nih listriknya. Nah kalau saya polin, saya pakai timer dari handphone. Itu kalau pakai waktu listrik begitu supaya menyiasati listriknya itu. Bagus. Kembali lagi ya, tadi ya fotokopi. Apalagi kalau itu masih nggak langsung di over, disimpan untuk beberapa hari, itu mendingan di freezer. Bisa juga di freezer itu bisa sampai sebulanan juga loh. Iya, karena saya juga seringnya seperti itu. Kalau mau lebaran, saya itu udah cetok di freezer itu, saya masukin kontainer begini. Sudah berupa sekupan tadi itu. Jadi nanti kalau udah ada orderan yang rasa ini, udah saya tinggal ambil lepasin dari itu kontainer, saya taruh loyang, langsung oven, nggak nunggu di tower lagi sudah. Karena itu juga nanti akan berpengaruh di tekstur cookiesnya. Jadi mesti di scoop. Kalau saya adonannya kayak gini saya scoopin. Ada juga yang sistemnya di roll itu, kayak di sosis menggunakan pastiller. Ya, jadi kita taruh pastiller, terus adonannya tadi kita taruh di itu panjang, terus kita belum roll. Kita padetin dari situ. Nanti kan dia kayak sosis gitu, jadi kita potong ini. Iya, kita potong. Itu juga bisa. Karena soft cookies sebenarnya
dia nggak gede-gede amat. Dia tuh teksturnya nggak rata gitu. Makanya ada kacang, ada macam-macam lah isiannya, dia nggak polosan biasanya. Itu ada yang mau dikatakan lagi, dia itu gimana ya dia itu. Mungkin apa bedanya kalau booster sama yang langsung maksudnya gimana? Berbeda yang Ya, kalau untuk yang di freezer itu sebenarnya kan untuk penyimpanan ibu. Makanya saya bilang tadi kalau misalkan memang kita berjualan atau mau mendekati momen-momen yang membutuhkan orang sebelah makanan kita kayak lebaran atau seperti itu, ya kita beli stok aja gitu. Tapi kalau itu langsung di oven nggak apa-apa juga. hasilnya lebih enak ya Mak, antara yang begitu sama langsung. Kalau hasilnya lebih enak yang mana? Kalau saya lebih enak yang fresh. Iya, lebih enak yang fresh. Misalkan kayak tadi, kalau McDonald's ya gitu ya. Kita kan kadang di margarin tadi itu mungkin produk gitu. Kok agak lembek ya? Jadi biar gampang, kita masukin dulu ke pendingin. Sebentar aja tuh, mungkin kayak satu jam juga. Pokoknya misalnya dulu, baru nanti disuntik kan masih nggak perlu keras banget, bisa ditunjuk agak keras, terus ditaruh di loyang, masuk oven langsung bisa. Ada lagi? Tidak? Ya, boleh. Maaf nih banyak pertanyaan. Biar beda-beda nanti teman-teman saya. Terima kasih untuk nanti kan nanti katakan untuk penyimpanan ada berbagai macam rasa ya. Nah ini kan ini pakai chocolate chip. Kalau misalnya kita mau yang atasnya seperti di gambar ini ada mente, ada kacang-kacang. Kalau di adonannya kita tambahkan yang halus, itu kira-kira berapa persen penambahan dari resep ini untuk penambahannya supaya bisa mempengaruhi hasil. Terima kasih. Iya, iya. Kalau untuk mau nambahin kacang-kacangan atau tadi kan cuma coklatin aja gitu ya, itu boleh gitu. Kalau mau berapa persen sebenarnya nggak harus banget ya. Harus dengan adonan mana ya ini ya. Besar ini saya nambahin kacangnya harus 200 gram gitu. Kayaknya enggak juga. Jadi ibu mau tulis itu teksturnya hanya kacangnya beberapa dengan ada tambahan coklat chip atau semuanya itu pengen rasa kacangnya kok gitu. Jadi itu sih kalau kayak gini, kayak coklat chipnya 50. Kalau mau sama nambahin kacang mede atau almond atau kenari gitu ya, ini bisa aja tambahin yang udah disita bagaimana itu tambahin aja 100 atau 150 itu juga udah cukup sih Bu. Nanti kalau 150 itu juga kacangnya kelihatan kok. 100 saja udah ada. 100 gram itu lumayan banyak sih kalau saya bilang. Kalau rasa sama tekstur ya pasti akan berbedanya karena banyak isiannya. Beda kalau soft cookies isiannya ibu tahu mungkin bisa dibrowsing ya. Cookies monster yang di dalamnya itu ada cheese-nya, jadi untuk fillingnya. Nah itu berbeda lagi. Kayak di situ paling cuma taburan aja, tapi dia cookiesnya polos, tapi karena dia punya isian di dalamnya. Nah kalau yang seperti ini kan dia kan nggak ada isian. Nah itu bisa dicampurkan, ibu mau nambahin coklat chipnya atau coklat chipnya diganti dengan coklat cover tuh yang lebih enak lagi. Ibu bisa tambahkan sampai dengan 150 itu enak banget dan rasanya coklat banget juga. Jadi selain ada rasa gula aren, gula malaka, ada coklatnya juga lebih rasa aja gitu. Kalau itu mau ditambahkan dengan kacang-kacangan, boleh. Itu kacangnya boleh dengan yang mix, tidak hanya satu macam juga bisa. Mau nambahin kalau saran saya di 150 gram aja dengan yang itu udah lumayan cukup itu. Pasti rasanya juga udah berbeda lagi nih. Gitu ya, sama-sama lainnya. Boleh? Ada? Saya nanti mau tanyain Pak Kategori itu kalau cookies itu kan penjelajah
pilih brownies ya maksudnya gitu ya. Ini kalau brownies cookies ini maksudnya brownies tapi di atasnya ada cookiesnya. Tapi kalau yang ibu maksud rumahnya brownies itu udah jadi tinggal dipotong-potong atau dari awal itu di spread seperti itu. Nah itu kita biar sebenarnya cookies brownies juga ya. Cuma kalau saya lebih gampangnya biar gak ragu dengan yang ini saya bilangnya keripik brownies. Sama seperti yang di Jawa Timur itu orang-orang yang dari Malang itu kan bilangnya keripik brownies atau ibu. Apa yang punya merek yang masuk ke supermarket banyak banget ya. Yang L nya itu dari awal itu. Dari awal saya kalau itu pakai resep ini juga bisa. Tapi ini cetakan apel crispy. Tahu itu? Ya, boleh ada yang bulat, ada yang kotak, pakai mesin seperti ini, seperti ini. Satu saya punya itu untuk kilonya 40x30 cetakannya itu. Nanti di online ada cetakan apa tadi apel crispy. Nah, itu dari asli saya punya. Jadi ibu tinggal pakai kayak bebek gitu, pakai plastik segitiga, isi terus di spread. Sudah angkat. Jadi cetakannya kan bisa dipakai lagi. Terus kemudian baru nanti ditabur dengan almond slice, pakai keju, pakai coklat chip, pakai buat gitu. Itu kalau itu. Tapi kalau ibu mau bikin dari browniesnya udah jadi, aku potongin. Nah, itu juga bisa, tapi saya agak lebih tebel ya itu kalau itu ya. Terus ada lagi yang adonan browniesnya saya ratain semua satu loyang. Nanti saya potongin. Nah, dipotonginnya boleh kayak gitu. Tapi nanti itu akan tebel tipisnya pasti beda. Ya, kalau saya seperti itu setengah matang ini. Jadi dia sudah matang tapi nggak kering. Anti bawahnya boleh. Nah, untuk yang diratain di atas loyang langsung matang tapi nggak kering, itu dipakai cookies pastry cutter. Itu kita potong-potong. Itu juga bisa. Tapi sebenarnya udah sekali. Ya, biar dia crispy-nya dapat. Kalau terlalu tinggi nanti bocornya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh. Mungkin nanti ibunya terakhir ada pertanyaan nanti saya bilang. Mungkin bisa dilanjut. Boleh. Nah, dilanjut ini nanti harus dulu. Ada dompet nggak nih? Oh, ini tadi bertanya ada dompet. Oke. Tadi yang sudah maju, ya udah. Kita cek dulu ya, saya tadi nggak lihat yang udah kayak gini aja dia udah tinggi banget ya bu. Bapak udah tinggi banget. Kosong. Buat saya lihat. Kosong. Bener-bener. Saya bener kalau ini masih goyang-goyang, ini masih goyang-goyang. Menul. Belum. Mana ini? Memang dia permukaannya gosong. Namanya juga burnt cheesecake ya. Kalau enggak burnt nanti bukan burnt cheesecake, tapi bisa jadi New York. Tapi kalau New York juga seperti ini ya. Kalau New York kan di ovennya pakai greenery system. Tapi buat pressnya mau pertanyaan atau mau undian nomor daftar aja bu? Pertanyaan. Atau malah cukup? Dia nomor pinter saya. Pertanyaan juga Ya gitu. ada berapa yang bisa saya bagikan? Ini 5 bayar. Kita bagi-bagi proses dulu sambil ibu botol kejunya. Ini apa? Gosong ini gitu. Yang atasnya kosong. Oke, dua peserta yang berhitung untuk pagi ini di nomor 3, nomor kecilnya 3. Yang ambil namanya saya aja ya saya. Ya boleh, saya juga nggak tahu. Monggo ibu. Nomor 3
sama nomor double-nya itu 13. Nomor 3 atas nama Ibu Siti Rohani, saya ke depan. Nomor 13. nomor 13 dengan Ibu Rahayu Budiwati. Nomor ke depan. Lumayan ya itu berpresnya ya, jangan dijual Bu. Jangan dijual. Masih dipakai ya? Kalau kita yang masih dipakai. Terima kasih. Ada lagi kan? Ada lagi berpresnya tapi nanti ya. Atau boleh saya ada dompet ini. Saya minta nomor deh. Nomor 25 sama 37. Nah, 25 atas nama Ibu Tri Rahayu. Nomor 37-nya Melani Anggreni. Yang juga dapat semua loh. Ya, kita lanjut materi dulu ya. Silakan saya. 5 gram almond bubuk, 5 butir telur, dan 125 minyak sayur. Dan itu langsung kita mixer semua bahan. Setelah kita kulitin, kita mau ambil juga kalau ibu-ibu nggak mau pakai sunkiss, bisa pakai orange ya sunfish. Jadi konsentrat itu juga bisa. Jadi nggak usah pakai kulit jeruknya, tapi ambil dari konsentratnya aja. Dua nomor undian untuk hari ini, nomor 17 dan nomor 45. Nomor hasil 17 Ibu Tri Yuliani. 45. Nomor 45 Teresia Yasti. Yusti, Yusti. Satu lagi saya. Satu lagi sebenarnya pakai nomor undian ya kalau yang ini. Pertanyaan. Ya, ini tadi saya sebelum masuk ke sini ibu sudah datang. Peserta pertama. Peserta pertama. Siapa? Peserta pertama. Yang pertama kali bantuin saya. Kepala ya ibu tadi ya, susu kursi ya. Monggo Ibu, boleh Bu Nanti. Ya, ini contohnya yang baik ya. Jadi jangan lama-lama dapat hadiah. Iya, boleh minta 3 nomor lagi saya punya 3 nomor. Oh 3 berarti 9. Kemudian Ibu Ana minta 1 nomor. Nomor 7, nomor 9. Tentang apa lagi? Besar deh, nomor besar. Ayo. Antara 20 sama 50. Nomor 9 atas nama Najwa. Nomor 7 atas nama Renita Anissa. Sama nomor 26 Pujiari. udah pernah. Dan 1 nomor lagi saya. 1 nomor lagi, nomor
Nomor 5 Berapa? 45 terakhir. Ukuran belum ya? Ukuran. Oh iya ukuran. Ukuran yang 21. Mardiati. Bel sudah berbunyi. Kita cek dulu kronisnya. Udah hadir, satu lagi. Panitia yang satu nomor Kapur. satu nomor berapa? 19. Melati Putri. Kalau udah orang Oh. Oke. terima kasih. Kronis kopisnya. Iya, Mas masuknya ke botol lagi. Panas banget ternyata nggak sesuai dengan yang resepnya dia harusnya turun berarti turunnya. Tapi karena ada display, ada bisa nggak sih mengalir daya kadang kan panasnya yang ya gitu memang kita harus yang tadi tuh kita punya sendiri tahu kayak sendiri. ini aku malah menang. Pulang saya Mirna iya. Ini kita akan lagi untuk kayaknya 30 menit ya. Oke. Bilangin sendiri ya Bu ya. Boleh saya bantu? Langsung cepet. Oke. Kalau gula cair untuk minuman ya. Kalau untuk masuk ke dalam adonan, kalau gula cair itu kan protein cair. Jadi dia ada cairnya terlalu tinggi. Dan dia kan kita butuhnya kalau misalkan contohnya kalau kita bikin sponge itu yang kita butuh pertama adalah gula dengan penambahan emulsifier. Nah kalau gulanya pakai gula cair yang besar banget gitu. Nggak kesulitan banget ya gitu. Jadi memang kalau gula cair memang khususnya untuk minuman apa sih positifnya gitu ya. Sama-sama boleh tapi itu paling tidak ibu tahu kadarnya ya, sudah paham ya. Kalau misalkan kayak saya bikin satu cake itu dengan gulanya 1
120 aja misalnya. Nah, apakah dengan kalau diganti dengan profitan itu tadi, nggak mungkin sama kan? Nggak mungkin dengan kajian. Betul. Dia cukup tinggi dan manisnya tentunya juga pasti berpengaruh. Karena kalau kopi kalasin atau stevia seperti itu, dia punya angka tes. Angka tesnya agak pahit kan, jadi itu juga harus diantisipasi. Saya itu pernah bikin, tapi bikinnya bukan untuk bisa untuk orang Dayak ya. Jadi nggak pakai gluten, nggak pakai tepung, saya pakainya ke almond powder. Nah, almond powder kan nggak ada pengikatnya, jadi saya masih tambahkan dengan maizena di dalamnya. Tapi memang itu benar-benar gluten free gitu. Nah, cuman kan nggak sama. Kalau misalkan tepung, kita pakainya mungkin satu adonan itu 200 gram untuk kue kering. Tapi kalau untuk pakai almond powder belum tentu segitu juga. Karena kan dia harus kita mix dengan maizena. Sedangkan kalau pakai tepung terigu, saya nggak pakai maizena kalau pakai saya, gitu. Jadi akan berbeda nanti pun hasilnya juga pasti berbeda. Dia lebih ambiar tebu. Maksudnya karena memang nggak ada pemikatnya ya, gitu. Oh, proteinnya ya. Itu juga berbeda. Nah, ibu mau bikinnya apa dulu? Oh, kayak mungkin butter cake kayak gitu, atau mandel cake yang zaman cake jadul. Bukan tinggi itu pakainya, tapi yang sedang. Kalau yang tinggi itu lebih untuk roti ataupun mie. Ya, jadi kita pakainya yang protein sedang. Protein sedang itu dia multifungsi. Jadi untuk bikin ke roti dia juga bisa, untuk bikin kue dia juga bisa, atau kue kering dia masih bisa juga. Nah, kalau cake biasanya untuk bikin sponge cake atau bolu-boluan lah ya kalau kita orang bilang, itu pakainya yang rendah sampai dengan sedang aja. Tapi kalau untuk bikin roti dari sedang sampai yang ketinggi, itu pun di mix biasanya. Kalau kita bikin mie baru pakainya yang proteinnya tinggi. Gitu. Yang mempengaruhi nanti itu, yang membedakan apa? Kalau misalkan ibu-ibu belinya di pasar, misalkan yang repack, bukan yang kemasan 1 kiloan, ya. Ya, yang kiloan kayak gitu. Biasanya kan toko itu nge-repack sendiri, di kilo-kiloin dari yang kemasan sak. Yang ngebedain ibu, kalau saya dulu belajar, itu digenggam tepungnya. Jadi tepung yang digenggam, terus kita buka telapak tangan, kemudian ambiarnya dia agak lama, itu proteinnya tinggi. Nah, begitu dengan yang sedang dan yang rendah, jadi dia punya tingkatan agak, oh ini nggak bisa nih digenggam ini, ternyata dia lebih ambiar, itu berarti yang rendah. Terus yang sedang itu masih bisa, tapi dia lebih cepat daripada yang protein tinggi. Itu yang membedakan kalau kita awam nggak tahu ini bener apa enggak gitu proteinnya. Yang gorengan biasanya pakai yang rendah atau yang sedang sih Bu ya? Yang sedang ya, multipurpose itu aja sih sebenarnya kalau saya gitu. Gimana Bu? Mereka kan gluten free Bu. Oh, diabetes kayak gitu juga ya. Ya pokoknya penyakit itu ya. Ya pokoknya yang sehat lah ya Bu ya, healthy gitu ya. Nah, itu kalau misalkan ya memang harus kita coba ya. Sekali lagi karena mereka itu memang nggak punya daya ikat Bu, tepung-tepung itu. Jadi kayak tepung singkong, gandum, kayak gitu-gitu kan dia itu memang yang gluten free. Kalaupun dia mau kita bikin jadi roti, kue, apapun itu, paling tidak dia ada tambahannya, tidak hanya melulu dengan
tepung itu sendiri berdiri sendiri. Kayak nggak mungkin. Karena tambahannya juga pastinya ke maizena. Maizena kan juga gluten free kan sebenarnya, tapi dia dari pati apa? Seperti itu. Pengikatnya beda. Kalau tepung protein, tepung terigu, maksud saya tepung terigu itu kalau kita masih sudah ada telur, terus cairan, fat, itu dia akan membentuk satu struktur. Nah itu yang dinamakan gluten itu sebenarnya itu Bu. Tapi kalau tepung-tepung yang kayak mocha, tepung ketan hitam, apalah itu ya macam-macam itu, ya dia tidak punya itu. Jadi harus ada yang dibantu untuk supaya dia nggak ambiar. Salah satunya ya maizena. Pasti ada penambahan itu. Selain telur ya, kalau telur kan dia hanya, tapi tetap nggak bisa mengikat kalau nggak ada tepung pembantunya. Gitu, ya. Perbandingannya berapa? Nah itu harus ditanya kan saya nggak tahu komposisinya itu semakan telurnya berapa, bahan-bahan fatnya berapa kan beda-beda ya Bu. Ya. Ya. Saya pernah makan brownies dari itu ketan hitam. Tapi rasanya tuh kok kasar-kasar gitu. Nah, terus kalau mau biar itu halus boleh nggak kalau gini? Apa? Itu dulu. Ya, brownies ketan hitam betul. Apapun yang ketan hitam itu memang kasar itu. Mau dipakai telur banyak juga teksturnya dia meninggalkan tekstur kasar. Krenyes-krenyesnya itu ada. Karena memang ya itu tadi kembali lagi kita yang pakai apa? Tepung gluten free itu memang dia punya karakter sendiri, tidak seperti tepung kering gitu. Dia pasti kasar. Ibu mau dipakein model di oven, dikukus, pakai telurnya banyak, telurnya sedikit, tetap sama hasilnya. Itu kan sudah halus. Ya memang begitu Ibu. Tetap sama. Itu kan sudah butirannya sudah paling halus kan. Sifatnya memang begitu memang kasar Ibu. Iya. Ya, urip-urip Nutrisari, jadi ada oranye. Ini apakah mungkin kalau ini diganti dengan Nutrisari daripada dengan Sunfit tadi ya? Ya, Terima kasih. iya sama-sama Ibu. Sebentar, Ibu dikasih dulu dosisnya. Itu boleh masuk di sana. Ibu mau beli itu kan beli cake-nya. Oh iya, berarti cake-nya nanti kita kasih ya. Iya sama-sama Ibu, terima kasih. Untuk pengganti air jeruknya tadi ya Bu. Untuk pengganti itu kan, ya. Kalau dari buahnya sendiri, dia gulanya kan gula buah itu sendiri ya Bu. Tapi kalau dari minuman ada penambahan gula memang kan di dalamnya. Nah, sebenarnya bisa-bisa saja, asalkan cara melarutnya juga tidak terlalu menggunakan banyak air, sesuai dengan takarannya berapa sih gitu. Kalau misalkan tadi saya pakainya, satu buah tuh kita hitung kurang lebihnya berapa mili. Misalkan kok dapatnya 100 mili, ya sudah, berarti si nutrisarinya tadi dilarutkan dengan air kurang lebih sekitar itu. Tapi ada penambahan gulanya, jadi rasanya ada manisnya Bu nanti. Kalau Sunfit kan juga cair. Sunfit cair tapi dia lebih kental. Kental, tapi juga tidak manis, belum manis. Enggak, karena dia konsentrat itu. Terima kasih. Sama-sama. Ya itu belakangnya boleh. Apakah punya tip khusus atau apa gitu untuk yang kukus? Kukus, ya. Punya tips atau trik khusus buat yang kukus? Apa itu maksudnya? Misalnya kan Contohnya? ada yang apa itu loyangnya dikukus dulu baru nanti diisi atau bisa langsung. Supaya apa ya Bu? Loyangnya dikukus dulu. Makanya belum pernah ada masalah, cuman
Kalau bikinnya kelompok karir kok nggak bisa makan. Teksturnya Teksturnya nggak bisa kembang. Kembang sih, tapi kan kadang-kadang ada yang apa? Oh, bolu kukus mekar itu ya bisa. Wah, ya Allah. Saya mikirnya yang kukus apa gitu. Brownies kukus juga gitu ya. Karena kan Baru kukus yang mikro itu ya. Iya kan. Memang itu banyak juga banyak. kalau bolu kukus apinya harus besar ibu. Iya. Dan dia memang harus juga mendidih ya benar-benar ya ibu ya. Itu boleh langsung. Nah, kalau brownies kukus atau pakai bolu kukus gitu ya, itu dia api besar, tapi di saat masuk dikukus dia kecilkan apinya. Ya, jadi memang berbeda. Tapi kalau bolu kukus yang dimasak bolu dia apinya harus besar. Kalau misalnya apakah itu cetakannya dikukus dulu atau enggak bisa juga. Enggak usah apa juga. Tapi ada juga ya macam-macam karena banyak resep ya. Saya nggak bisa apa ya menjudge oh yang ini tuh salah resepnya atau bagaimana, enggak. Cuma maksudnya gini, masakan saya pun juga ada yang setelah dikukus sekian menit dibelah atau sebelum masuk ke kukusan. Nggak tahu kita pakai solet ya, kalau yang kayak di spatula kasih minyak dibelahin gitu, itu juga ada yang kayak gitu. Jadi macam-macam. Nah, dicelupin ke minyak terus disilang di atas itu sebelumnya itu supaya nanti dia bekas minyaknya itu bisa gitu ya, kayak gitu dulu. Ada yang udah dibungkus dulu terus dipotong gitu kayak di sifon 10 menit 15 menit dioper dituangkan digaris gitu supaya dia mengembang atau garisnya mengembangnya itu bagus gitu. Ada yang kayak gitu, jadi macam-macam sih. Nanti juga tergantung dari resepnya. Ada yang kalau juga udah bisa mekar. Ada lagi? Ini ada yang mau nggak kalau saya bagi? Mau. Saya paling cepat. Ditambahnya ini boleh saya kalau ditambahnya apa ya? Yang potong-potongan mau? Terus saya terima saya. 2 ya Bu. Nomor berapa Chef? 2 ini. Nanti kalau sudah ada yang dapat ngalah ya, nanti saya ganti. Ini motornya 1 Chef. Ya boleh. Ya, saya ini memastikan untuk pembuatan brownies itu kan saya kan sudah buat anak-anak itu supaya bikin brownies. Tapi kalau saya lihat di bahannya ini kok tidak ada maizenanya. Kalau saya bikin itu saya kasih maizena saya. Kalau ini kok tidak. Terus yang saya tanyakan apa bedanya dikasih maizena sama enggak. Terus kalau dikasih maizena itu maksudnya maizena untuk apa? Apa katanya ada yang bilang itu untuk pelembutan, ada yang untuk kokoh lah ini saya kan aku sudah merasa kok ya enak. Kalau pakai maizena apakah mempengaruhi tekstur dari adonan setelah jadi? Terima kasih. Oh, saya pertanyaannya. Ya, balik lagi kita ke brownies lagi. Jadi brownies itu sebenarnya golongan daripada cookies, ya. Nah, brownies di sini, cuman kan kalau kita di Indonesia brownies itu ya kayak dulu aja ya bilangnya pasti kayak gitu ya Bu. Dan milihnya kalau kita ngomong fudgy brownies, kebanyakan orang-orang itu bilangnya kok brownies nggak mateng, tengahnya basah, kok brownies kok cekung, jelek, tampilan dan lain-lain seperti itu. Sebenarnya kalau kita ngomong brownies, ya brownies fudgy yang benar ya seperti itu.
Jadi dia memang tengahnya itu basah, lebih tidak berpori sebenarnya ya Bu. Nah, apa namanya? Dia agak cekung sedikit karena tengahnya dia masih basah. Itu. Kalau tadi ada penambahan maizena bagaimana? Sebenarnya tidak perlu penambahan maizena Ibu, karena brownies itu cukup dengan telur, coklat, tepung, gula. Itu sebenarnya itu udah cukup, atau fat, penambahan sama fat atau minyak atau butter. Itu saja sebenarnya. Kalau dengan maizena, Ibu pasti nambah cost-nya. Nggak usah ditambahin. Nah, ini kukus atau yang oven? Ya, yang kukus ya apa? Saya kalau bikin opak sama kukus tuh kasih penambah maizena. Oke. Kalau yang kita ngomong oven dulu ya. Kalau yang oven nggak usah Bu, nggak perlu ya. Nanti teksturnya bagaimana? Apakah berbeda? Kurang lebihnya hampir sama. Tapi kan Ibu jadinya nambahin kos maizena di situ. Nah, tapi kalau kukus ada penambahan maizena dan itu juga berbeda resepnya dengan yang oven. Karena kalau kukus itu ya kayak bolu Bu. Gak ada brownies kukus itu, gak ada Bu, cuma di Indonesia aja brownies kukus itu. Itu orang-orangnya kita terlalu pinter banget nyiptain resep nama itu, jadinya brownies kukus gitu ya. Kenapa itu? Mengarang, ya mengarang. Gitu. Jadi sebetulnya namanya cake kukus coklat. Ya coklat cake kukus ya maksudnya ya. Nah, cuman karena dia ada tambahan coklat cairnya, coklat leleh, coklat kompor, coklat cair masuk ke dalam adonan. Oh nyoklat banget ya udah deh namanya brownies kukus gitu. Padahal mah nggak ada ya. Brownies kukus itu juga berbeda resep. Ibu brownies kukus sama kurang lebihnya kayak cake kukus saja. Apa? Gula, apa namanya telur, emulsifier, tepungnya juga ada baking powder, ada tepung protein sedangnya, ada maizenanya juga. Kemudian ada apa tuh namanya coklat bubuknya, coklat yang dilelehkan, kemudian minyak sama butter. Nah, kalau minyak aja boleh nggak? Boleh, cuma rasanya juga pasti beda. Gitu aja. Kalau pengen yang enak, lengkapin semua resepnya itu jadi komposisi yang enak gitu. Termasuk ya jangan minyak aja, dibagilah minyak misalnya Bu, kok minyaknya 120 untuk satu loyang ya, kita ngomongnya ya, 120 mili, ya udah, pengen rasanya agak enak, dibagi dua, separuhnya pakein butter, cairkan, dicairkannya bareng sama coklat. Dipakein apa lagi? Kental manis biar dia lebih legit. Gak banyak Bu, kental manis kalau saya pakai 4 telur itu cuma 15 gram. Ngurangin gula nggak saya? Kalau pakai kental manis? Saya kayaknya buka resep dulu ya, bentar ya. Saya itu ya gak pernah hafal resep Bu, dibandingkan yang kolata ini Bu. Dibandingkan kolata yang kemasan ini gambarnya. Jadi bungkusnya yang warna hijau toska. Nah, kalau pakai yang kolata pastry itu saya kurangin jadi 130, saya kurangin kurang lebih 20 gram. Gitu. Gitu Bu. Jadi saya ngulek-ngalik resepnya itu sebenarnya kita juga harus tahu produk yang mau kita pakai rasanya itu karakternya bagaimana. Jadi tidak selalu oh saya nyomot resep itu dari YouTube, ya nggak apa-apa juga gitu. Maksudnya saya tetap harus di trial dulu sebelum ibu-ibu jual. Harus kita tahu dulu gitu, pelajari dulu. Nah, kalau saya seperti itu, kemudian penambahannya lagi kan ada coklat bubuknya. Padahal saya 4 telur itu coklatnya saya cuma pakai 75 gram. Oh ya Allah, padahal udah dikasihnya dari tadi ya. Saya pakai itu kali cuma 75 gram. Kemudian masih ada lagi penambahan coklat bubuk. Nah, coklat bubuknya pakai Benedico mbak. Kalau Benedico itu dia kan coklat bubuk masih pahit ya. Nah, cuma karena dia ini Benedico ini fatnya bukan yang fat tinggi, jadi
dia pun kalau misalkan kita bikin itu minuman coklat dia juga gampang mau harus dengan yang air panas banget gitu, air biasa aja dia bisa laut. Nah, ini saya bagi dengan ini, saya pakainya 40 gram. Ini dengan saya itu kita nggak kenyang. Saya udah ngomong beberapa gram juga nggak terlalu nggak kurang manis. Contohnya saya ini jadi ke 30 gram itu lumayan yang mengurangi kosnya. Sekarang Bebiko harganya berapa mbak? 20 itu kan? Ini 22.000. Nah 22.000 itu cuma 90 gram. Itu bisa itu kalau misalkan 40 gram itu berapa berarti? Dari 700 sampai 10.000 sendiri itu, ya kan? Kalau dikurangin ke 10 gram, jadinya ke 30, ya masih di 7.300, kan masih lumayan ya. Dapatnya itu selisihnya 2 minggu itu masih lumayan. Tapi kalau saya kurangin coklatnya, Bebikonya, saya pakai coklatnya yang ini. Gitu. Tapi itu tergantung ya, rasa itu selera itu. Sukanya memang aku cocok ini rasanya karena dia ada pahitnya, coklatnya terasa. Oh ini kalau pahit banget ya. Saya kurangin bisa nggak ya? Tetap masih bisa kok sebenarnya. Gitu, ya. Bisa ada apa gitu? Nggak apa-apa, masih goyang. Kayaknya 8 gram. Dan kamu boleh berbicara nggak apa saya? 8 gram. Yang 20 gram itu apa? 20 gram untuk 10 gram kayak gitu. Oh ya, bilang apa? Kalau bilang sedikit. Nah, kemudian untuk baking powder saya pakainya 1 sendok teh. Gitu. Minyak saya pakai 65, butter saya pakainya 50. Tentang manisnya sudah kan tadi 15 gram saya bilang. Sudah itu saja saya pakainya. Emang kalau untuk loyang di 2 kali 10, saya biasa pakainya 1,5 set untuk jadi 2 loyang. Itu porsinya kurang lebih ya. Porsinya di sekitar 20 sampai 22 lah. Bisa pakai bahan, dapat telurnya, dapat dagingnya juga. Kurang lebih di sekitar 20.000 sampai 20. Kosnya, kos bahan bukan KPP ya. Dan itu masih lagi kalau mau ditambahin dengan lapisan pesannya. Itu pakai apa? Lapisan itu? Mesas. Kalau saya sudah nggak pakai macam-macam, saya pakainya kan di coklat itu, saya tambahkan coklatnya 30 gram. Adonannya Indonesia tadi kasih 3 sendok makan. Aduk. Nanti kukusan lapisan pertama 30 menit, 25, 30 menit matang, langsung taruh di lapisan coklatnya itu kukus 10 sampai 15 menit. Setelah itu kita adonan tuang semua, kukus lagi 30 atau sampai tamat lah ya, sampai matang terus aja. Udah tuh rasanya kurang lebihnya bisa makan. Pakainya itu. Dan kalau yang di sana pakainya memang produk kita, tapi bukan yang ini Bu. Ada kemasan yang besar, itu namanya kelapa dip. Coklat kelapa dip itu dia itu satu bloknya itu 3 kilo, 3 kilo. Terus pakainya itu, jadi coklatnya malah rasanya jelas kurang. Dibandingkan kalau dulu pakai ini. Kebayang itu harganya kelapa dip itu lebih murah dari ini.
Makanya dia bisa jualnya harga berapa yang original? 45 ya, kalau nggak salah. Nomor 19. Wis toh. Nomor 30 Umi Zaida, nomor 19 Ibu Catur Retnowati. Tuh, ini di depan-depan dapat semua loh berarti. Ini dari itu ribetnya ada yang rajin-rajin. Enggak Umi Zaida nama buat dia. Maaf Bu, Ibu tadi udah dapat ya? Dapat Boleh dari bantuin saya. bantuin ya? Oh ya udah nggak apa-apa. Jadi ini gimana? Kalau ada lagi nggak dapat? Ini saya mau bagi ini. Tapi saya nggak bawa boxnya ya Bu. Jadi nanti monggo ibu-ibu mau dititipin dulu di sini atau bagaimana? Saya nggak tahu. Nanti dia sebutkan yang dapat ya. Oke. Atau mau dipotong di mana usaha di sini atau di mana kan? Haknya ya apa? Oh, yang itu yang pertama mau dibagi juga, dibagi juga. Asik orang mau dibagi juga nggak? Jangan saya duluan yang antri. Ini kayaknya saya mau bagi apa ya? Yang ini ya, Mbak. Tapi nggak sama rednya ya, nggak pakai selama Enggak, pakai ini aja. Ini kayaknya masih bisa kalau masuk ke itu ya. bisa. Terusnya kan sudah kosong ya. Itu udah kosong bener. Oke, untuk brownies dulu ya. Brownies satu. Brownies kali pesan yang ada. Nanti langsung aja dimasukkan ke grupnya ya. Ini boleh pertanyaan nggak? Pertanyaan. Kalau pertanyaan nggak apa, tapi kalau yang request nomor, dari nama. Oke, pertanyaannya gampang Bu. Jadi ini bisa Semuanya ya, yang nggak boleh ini. sebutkan brand dari PT Gerbang Utama. Nah, tuh ngacung sih. Yang dulu kan ya. Berdiri ya. Berdiri. Berdiri nggak? Apa? Apa? Beniko. Oke, silakan Ibu. Monggo. Saya gerbang membawa kotak kosong. Aku bawa kotak kosong ya. Kalau kurang mungkin nggak bisa dikasih nggak? Ada yang lebih nggak ada yang saya? Ada kok. Kemudian brownies yang kedua, ini juga gampang banget. Kan mau silakan masuk aja. Masuk lagi aja ya. Untuk yang kedua, kita kan banyak tepung premium dari produk Hani. Sebutin 3 aja. 3 tepung premium dari produk Hani. Ya itu ya whipped cream itu udah bukan premium ini bukan. Nah, oke, ini punya 2, 3, oke, ya itu coba jawab. Brownies pancake sama bolu untuk apa? Iya, apa namanya? Dan bolu iya, apa? Satu, 2, nasi krema. Nasi krema boleh ya, krema itu premium itu kasih krim boleh. Langsung dalam, tapi kalau honey tea itu bukan premium ya sebenarnya ya. Ya, sekarang nih ya, cheesecake ya.
5 squad. Lumayan. Semangat semua. Saya pertanyaannya kemudian sebutkan varian rasa hantu putih ada 3, sebutin aja rasa apa. Ya, itu yang belakang. Mangga, coklat sama mangga, coklat, strawberry. Betul sekali. Sudah hebat. Teman-temannya besar ya. Seru. Berarti memang penggunaan sudah banyak banget ya. Yang termasuk saya juga terkala-kala saya. Oke, bagi-bagi temannya senang kami kebagian seorang. Yang berangkat satu jadi satu game ini siapa yang berulang tahun di bulan ini? Ya, tanggal berapa? Yang mendekati tahun tadi 24, 20. Sekarang tanggal berapa itu? 1. Ada yang hari ini mungkin? Gak ada? Gak ada. Gimana pikir? Bawahnya gimana? Oke. Serius, woi. Ini ada Dua. Selamat ulang tahun untuk Ibu Ayah. Oke, kata saya sudah habis. Sudah saya bagi-bagi. Terima kasih sekali. Ya, acara hari ini semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Semoga juga menambah menu jualannya, usahanya tambah maju, berkah barokah, semuanya lancar. Untuk ibu yang berulang tahun, selamat ulang tahun ibu, panjang umur, banyak rezekinya, sehat selalu. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya informasikan di depan ada booth dari PT Gandumas, banyak sekali produk, dan di sana ada promo setiap membeli 2 bahan itu nanti bisa free alat apa itu wis sama kolek, nanti bisa harganya lagi promo, silakan kalau mau belanja. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelenggaraan acara hari ini, terutama kepada para narasumber dan kepada para seluruh peserta. Terima kasih semua yang sudah hadir. Sehat selalu, berkah lancar untuk usahanya, dan sampai jumpa lagi. Akhirul salam. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wishlone bisa ditukarkan dengan goodie bag dan sertifikat.